Jadi Perseroan berdiri pada tahun 71, tepatnya tanggal 7 Oktober 1971, merupakan statusnya penanaman modal asing. Bidang usahanya adalah industri kaca lembaran dan kaca otomotif. Perseroan IPO atau go public pada tahun 1995 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang menjadi PT Bursa Efek Indonesia. Kode saham Perseroan adalah AMFG, yang alamat Perseroan yaitu di Jakarta, di Ancol, tepatnya di Jalan Ancol 9, nomor 5 Ancol Barat, Jakarta Utara, dan Sidoarjo. Sidoarjo merupakan pabrik kaca lembaran, dan Cikampek merupakan pabrik kaca lembaran dan pabrik kaca otomotif di daerah kawasan Indo-Taisei. Bagi perusahaan, Perseroan memiliki misinya sangat mulia sekali, yaitu membangun dunia menjadi tempat hidup yang lebih baik. Sedangkan visinya, menjadi produsen yang disegani dan pemasok global untuk kaca dan produk-produk kaitannya. Berikut ini adalah susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan memiliki 11 anggota direksi, 6 dari Jepang dan 5 dari Indonesia, dan alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir Presiden Direktur Bapak Mampei Chiyoda, Wakil Presiden Direktur Bapak Muhammad Amin, Direktur masing-masing Bapak Samuel Nugroho Setiono dan Bapak Christophorus. Dan telah hadir juga anggota Dewan Komisaris, yaitu Bapak David Satria Suteja. Oke, selanjutnya. Ini adalah alamat lokasi Perseroan. Kita memiliki, kita memiliki 3 lokasi pabrik, yaitu pertama adalah pabrik kaca lembaran di Cikampek dengan kapasitas 420.000 ton per tahun. Kedua adalah pabrik kaca lembaran di Sidoarjo dengan 300.000 ton per tahun, dan pabrik kaca otomotif di Cikampek dengan kapasitas 1.800.000 meter square per tahun, atau jika dikonversi dengan penggunaan kaca mobil itu sekitar 1,7 juta unit mobil. Dan kantor pusat di Jakarta, tepatnya di Ancol. Berikut adalah struktur pemilikan saham Perseroan. EGC memiliki 44,53%, PT Rodamas Indonesia memiliki 41,63%, dan publik atau masyarakat memiliki 13,84%. Dan Perseroan memiliki juga 1 anak perusahaan, yaitu PT Otoglas Indonesia, yang bergerak dalam bidang pemasangan dan perbaikan kaca otomotif. Sekarang kita memasuki produk-produk Perseroan, yaitu kaca lembaran dan kaca otomotif. Aplikasi untuk kaca lembaran adalah untuk kaca eksterior, terutama pada gedung-gedung. Ini adalah aplikasi kaca lembaran eksterior untuk merek Stoffray. Ini ada beberapa contoh ya. Kita lihat ada gedung Tremesi Tower di daerah Tangsel, tepatnya di daerah BSD. Ada NT Tower di Jakarta Timur ya, daerah dekat Pulau Mas, dan Hasanuddin Airport di daerah mana ini? Oke. Ini adalah aplikasi untuk kaca lembaran eksterior untuk Tisanlak. Yang pertama adalah Menara Tendian di Jakarta, Pegadaian Tower di Jakarta juga, dan Rumah Sakit Regina Maris di Medan. Ini adalah aplikasi kaca lembaran eksterior untuk kaca Sanergi ya. Headquarter Business Resident di daerah Bandung, Geraha DSN ini di daerah Pulau Gadung ya, Jakarta. Menggunakan kaca Sanergi. Ini adalah aplikasi kaca lembaran eksterior untuk Stopsol. Pertama adalah Menara Mandiri di Medan. Kedua adalah Kino Tower, menggunakan kaca Stopsol di daerah Alam Sutera ini. Berikut adalah kaca lembaran eksterior Panasap ya. Ini Brooklyn di daerah Alam Sutera ya, Tangerang Selatan, Banten, dan Yukata juga di daerah Alam Sutera, Banten, menggunakan kaca Panasap.
Berikut kita memasuki kaca lembaran interior. Kaca lembaran interior kita adalah kaca cermin mereknya Mirok. Ini diaplikasikan untuk interior di dalam hotel atau di rumah juga bisa untuk penggunaan interior. Dan ini adalah aplikasi untuk kaca interior juga ya, kaca cermin Deco Mirror Bronze. Kaca cermin yang agak sedikit berwarna ya. Ini adalah kaca lembaran interior juga, Lacobel atau kaca berwarna, ada macam varian warnanya, ada putih dan lain-lain. Ada Lacobel Pure White dan Lacobel Classic. Nah, ini adalah beberapa aplikasi ya, penggunaan gedung baru di Jakarta ya pada tahun 2023 yang menggunakan kaca perseroan. Yang pertama seperti ada Islamic Financial Center, ini di daerah Jakarta, mungkin di daerah Pantai Indah Kapuk ya, yang baru. Ada NT Tower, IT Mandiri, Hotel Tentrem di Alam Sutra yang akan segera dibangun, Living World di Cibubur, Osaka Apartemen di Banten ya, PIK 2 ya. The Brands Apartemen di daerah Mega Kuningan, ada juga 31 Sudirman Street di Makassar, Sapiasa Apartemen Jakarta, Doho International Airport di Kediri, Knowledge Hub di Jakarta, Newton 2 Jakarta, Kerawang Outlet di Kerawang, dan Pegadaian Tower di Jakarta. Adalah beberapa contoh gedung yang menggunakan kaca ASAIMAS di tahun 2023. Ini adalah jaringan pemasaran untuk kaca domestik ya di dalam negeri. Kita memiliki jaringan pemasaran di kota-kota besar di Indonesia dari Sabang sampai sampai Ambon ya. Jadi kita memiliki jaringan bisnis yang baik, membina hubungan pemasaran lebih dari 50 tahun ya sejak perusahaan berdiri. Ini untuk jaringan pemasaran di luar negeri kita melalui AAP AGC Asia Pasifik ya yang berlokasi di Singapura. Dari sana kaca-kaca kita dipasarkan ke seluruh dunia untuk pasar ekspor. Berikut ini adalah aplikasi kaca untuk kaca otomotif ya, digunakan untuk mobil, untuk kaca depan ya, dan untuk kaca samping. Kaca depan biasa kita sebut lami safe, atau kaca samping kita sebut temper. Nah ini contohnya ya, kaca laminated untuk kaca depan ya, dan kaca temper untuk kaca samping dan kaca belakang, dengan varian dan kelebihannya dari mulai ada spesifikasinya dari ADAS, panoramik, MSW, ada infrared cut windshield, acoustic windshield, thinner glass, DBO, UV cut, privacy glass, dan thinner glass. Dan masih banyak fitur-fitur menarik dari kaca-kaca otomotif perseroan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan jika ada pertanyaan. Ini adalah aplikasi kaca otomotif ya. Kalau kita lihat di depan itu ada pojok kiri bawah ada tulisan AGC Otomotif. Itu artinya kaca itu diproduksi oleh PT ASAIMAS ya. AGC Otomotif itu untuk kaca depan atau kaca laminated, yang kaca samping itu kaca temper. Yang jika pecah dia akan buyar seperti butiran kristal. Kalau kaca depan tidak pecah akan lengket ya, seperti karena ada PVC film sehingga kacanya nempel, tidak membahayakan pengemudinya. Ini adalah pelanggan kaca otomotif perseroan ya, untuk pabrikan mobil seperti mulai dari Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, ya dari mobil Jepang, mobil Korea, sampai mobil Eropa juga ada di sini, Daimler, Wuling ya, banyak. Kita lihat ada beberapa merek. Ini untuk pelanggan kaca kita ya, untuk industrial ada Kubota, Yanmar, Hitachi, dan Iseki. Berikut adalah jaringan pemasaran domestik untuk kaca otomotif ya, dari mulai Banda Aceh sampai dengan Sorong ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita ada 7 dealer dan 10 sub-dealer di Indonesia. Sedangkan ini adalah jaringan pemasaran untuk ekspor kaca otomotif ya, mulai dari Asia hingga Amerika, juga Eropa ada. Nah, sebagai perusahaan kita memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Kita memiliki kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama adalah mendukung generasi
generasi penerus untuk lingkungan. Ini adalah contoh-contoh kegiatan CSR ya yang kita lakukan pada tahun ini. Contohnya adalah pengadaan tempat bermain ya, pembuatan greenhouse untuk hidroponik, pengadaan ruang baca, ada membantu UMKM snack Bu Iyam ya di Cikampek, ada renovasi juga pos keamanan, pengadaan taman kebugaran. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah pemberian beasiswa Asaimas dan Asai Glass memiliki satu yayasan bernama Yayasan Asai Glass Indonesia. Kita memberikan bantuan beasiswa kepada lembaga pendidikan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Ini contohnya adalah pemberian beasiswa kepada SD di daerah Kerawang ya, SD Kalihurip 1, SDN Purwasari 1, SDN Tamelang 2, SMKN 56. Malah gedung SMKN 56 itu dulu Asaimas yang bangun pada tahun 80-an ya. Dan sampai sekarang kita masih memberikan bantuan beasiswa. Kita juga memberikan bantuan beasiswa kepada perguruan tinggi, contohnya seperti Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, ITB, UI, dan ITS. Oke. Dan saya penjelasan mengenai profil perusahaan saya rasa cukup. Untuk berikutnya nanti akan disampaikan kinerja keuangan oleh manajemen. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Mulya Sukmana atas uraian-uraiannya. Selanjutnya kita memasuki agenda tentang pembahasan kinerja perseroan dan keuangan sampai dengan per 30 September 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Christoforus selaku Direktur dan Corporate Secretary Perseroan. Kepada Bapak Christoforus kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Moderator. Saya akan coba menjelaskan mengenai performance perusahaan sampai dengan September 2023. Next. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah neraca perseroan. Jadi di bulan September total aset kita adalah sebesar 7,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar 57 miliar. Dibandingkan dengan posisi Desember sebesar 7,46 triliun. Jika kita lihat lebih detail, kenaikan ini disebabkan pertama karena kenaikan di aset lancar, secara total 2,7 triliun dibandingkan Desember 2,4 triliun. Ini terutama disebabkan karena kenaikan di persediaan. Jika kita lihat jumlah persediaan perseroan meningkat dari 1,6 triliun menjadi 1,9 triliun. Peningkatan persediaan ini disebabkan karena peningkatan barang jadi, termasuk juga dengan bahan baku untuk mengantisipasi proses produksi. Kita juga lihat ada sedikit kenaikan di piutang usaha dari 550 miliar menjadi 617 miliar yang sejalan dengan peningkatan dari penjualan perseroan di tahun 2023. Di lain pihak, jika kita lihat di sisi aset tidak lancar, ada sedikit penurunan. Ini terutama disebabkan karena adanya penurunan di aktiva tetap. Aktiva tetap mengalami penurunan dari 4,8 triliun menjadi 4,6 triliun. Hal ini disebabkan dengan adanya depresiasi dari aset perseroan selama 9 bulan sejak Januari sampai September, di samping memang tidak adanya investasi baru yang signifikan. Kemudian kita lihat di sisi liabilitas, kita lihat ada penurunan apabila kita totalkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
ada penurunan bila dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2022. Penurunan ini disebabkan terutama karena penurunan hutang bank sebesar kurang lebih 356 miliar, yang mana hal ini sejalan dengan upaya perseroan untuk terus membayar hutang-hutangnya sejalan dengan program yang telah dilaksanakan. Kemudian dari sisi ekuitas kita lihat juga ada sedikit peningkatan dari 3,7 triliun menjadi 4,1 triliun yang disebabkan karena profit dari perseroan sendiri selama tahun berjalan. Oke. Kemudian di slide selanjutnya, di sini kita bisa lihat laba rugi perseroan untuk periode 30 September 2023 dibandingkan dengan 2022, sama-sama 9 bulan. Untuk penjualan neto ada peningkatan sekitar 7% dari 4,1 triliun menjadi 4,4 triliun year on year, yang mana menyebabkan laba bruto perseroan juga sedikit meningkat dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun. Margin laba brutonya kurang lebih sama, sekitar 26%. Kemudian setelah dikurangi dengan biaya umum administrasi serta biaya penjualan, perseroan mencatatkan laba usaha sebesar 690 miliar untuk 9 bulan di tahun 2023, dibandingkan dengan 573 miliar di 9 bulan tahun 2022. Dan ada sedikit peningkatan margin laba usaha dari 13,9% menjadi 15,6%. Kemudian jika kita lihat sampai ke level laba sebelum pajak, juga ada peningkatan menjadi 614 miliar dibandingkan dengan 457 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tetapi untuk laba, kalau kita lihat di laba, ada sedikit penurunan dari 539 miliar menjadi 478 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya pajak penghasilan, di mana pada tahun 2022, perseroan masih memiliki sisa alokasi pajak dari kerugian tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2023 hal tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga pajak yang harus dibayarkan itu sudah full, sehingga lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat laporan arus kas. Dari sisi laporan arus kas, kita lihat untuk 9 bulan di tahun 2023 dari operasi perseroan berhasil mengenerate cash 575 miliar, kurang lebih sama dengan performance di tahun 2022. Kemudian untuk cash flow investment tidak banyak perubahan, tidak ada investasi signifikan di tahun 2023 ini sebesar 150 miliar. Kemudian untuk financing, cash flow financing ini pada prinsipnya adalah pembayaran hutang perseroan kepada bank. Sehingga kalau kita lihat di tahun 2023 selama 9 bulan ada kenaikan kas perseroan sebesar 16 miliar, sehingga menambah dari 107 miliar di awal tahun menjadi 123 miliar di akhir September 2023. Oke, selanjutnya ini adalah profil dari penjualan perseroan, tidak berubah banyak jika kita lihat masih hampir 70% pendapatan perseroan itu berasal dari penjualan kaca lembaran, sementara sisanya 30% itu berasal dari penjualan kaca otomotif. Kondisi ini kurang lebih sama dengan kondisi di tahun 2022 yang lalu. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan sedikit mengenai kendala-kendala dan upaya yang akan dilakukan perseroan di tahun 2023. Yang pertama, kendala yang dihadapi perseroan adalah naiknya harga minyak BBM non-subsidi, yang mana hal tersebut telah menyebabkan kenaikan biaya distribusi, khususnya ocean freight, dan juga berdampak terhadap beberapa kegiatan operasional perseroan lainnya. Yang kedua, juga adanya meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku, baik itu lokal yang biasanya sesuai dengan inflasi, maupun bahan baku impor yang juga terpengaruh oleh fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, perseroan juga menghadapi fluktuasi kondisi pasar terkait dengan perekonomian global. Dan kemudian yang keempat,
Juga fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar yang berakibat pada meningkatnya kerugian selisih kurs yang berasal dari hutang falas perseroan. Jadi kira-kira itu adalah 4 kendala utama perseroan yang dihadapi selama tahun 2023. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, perseroan juga telah melakukan berbagai upaya, seperti akan dijelaskan pada slide berikut. Yang pertama adalah dengan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan operasi, serta menyesuaikan harga jual, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kemudian perseroan juga berusaha meningkatkan penjualan produk-produk bernilai tambah, serta meningkatkan aktivitas pemasarannya. Kemudian yang ketiga, kita terus mengoptimalkan tingkat ketersediaan bahan baku, khususnya yang berasal dari impor, dengan terus meningkatkan kehandalan rantai pasokan. Dan yang terakhir, seperti telah tercermin dalam neraca perseroan tadi, kita terus melakukan pembayaran hutang bank dalam mata uang US dollar tepat waktu, serta melakukan partial hedging untuk meminimalkan risiko kerugian selisih kurs. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan kinerja perseroan selama 9 bulan pada tahun 2023.